Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Hari ini saya akan menjelaskan tentang topik atau materi perkuliahan ya, yang sempat kemarin saya tidak bisa masuk ke kelas teman-teman semuanya, dikarenakan karena memang ada tugas ya atau ada kegiatan akreditasi di kampus kita. Maka saya ganti dengan video pembelajaran. Nah, untuk tema atau topik perkuliahan hari ini yaitu tentang CPU ya atau CPU atau bisa kita sebut dengan Central Processing Unit ya. Nah, di mana CPU ini eh, ada beberapa elemen-elemen yang mendukung atau menunjang kinerjanya. Nah, isinya CPU ini adalah atau komponen-komponennya ya itu pernah sempat dibahas pada pertemuan pertama yang pernah dibuat sebagai bahan materi kelompok ya. Kemarin kalau tidak salah ada 6 kelompok ya. Nah, di sini ternyata CPU itu atau materi yang kalian bawakan kemarin di pertemuan tahap sebelumnya, mereka adalah semua komponen-komponen yang menunjang kinerja dari CPU tersebut. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini adalah CPU ya, atau unit pemrosesan utama dalam sebuah komputer, biasanya juga disebut sebagai otak komputer. Nah, di mana otak komputer di sini ibaratnya seperti otak manusia ya. Jadi semua instruksi maka akan diproses oleh CPU. Maka dari itu sebagai otak komputer, CPU juga memerlukan beberapa komponen untuk mendukung eh, dan menjalankan perintah dari eh, pengguna begitu ya. Nah, ini biasanya juga disebut sebagai prosesor gitu ya. Nah, karena CPU ini bertindak menjalankan perintah dan mengelola semua operasi, ya, baik itu operasi logika, ya, aritmatika, kontrol atau dan sampai dengan input atau outputnya yang dihasilkan. Ini adalah sebuah susunan ya atau struktur dari sebuah komputer yang dimana di situ ada CPU ya isinya, kemudian ada memori, ada sistem interconnection, ada juga input dan output ya. Oke. Nah, di dalam CPU ini mempunyai tugas dan tanggung jawab ya. Yang pertama, CPU adalah bertanggung jawab mengambil lisensi program dan mengkodekan setiap instruksi yang diambil dan menunjukkan urutan operasi pada data yang benar. Nah, di sini artinya CPU akan mengambil setiap perintah yang dikirim ke dirinya ya ke CPU dan dia akan mengkodekan bahwasanya ini perlu tindakan seperti apa. Nah, kemudian CPU juga akan mengatur urutan-urutan kinerjanya sesuai dengan perintah yang dia ambil gitu. Kemudian yang kedua yaitu adalah menjalankan instruksi program ya. CPU membaca dan mengeksekusi dari perangkat lunak atau aplikasi. Contoh dari perangkat lunak, jika kita meminta suatu perintah untuk komputer, maka perintah tersebut akan dibaca oleh CPU dan akan diproses, kemudian hasilnya ditampilkan di layar. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan operasi aritmatika dan logika. Nah, ini sudah saya jelaskan kemarin ya. Operasi logika, operasi aritmatika dan logika. Ini saya sudah jelaskan kalau operasi aritmatika terdiri dari penjumlahan, pengurangan, dan pembagian. Kalau operasi logika atau bisa dikenal operasi bahasa ya, dia melakukan operasi logika seperti operasi konjungsi, disjungsi, kemudian ada OR ya, ada negasi, dan juga ada eksklusif OR. Nah, kemudian yang keempat, CPU ini juga bertugas mengontrol perangkat lain. Artinya, CPU mengatur komunikasi antar komponen seperti RAM, hard drive, perangkat input-output. Nah, dia jadi akan mengatur eh, komunikasi ya, atau line ya. Nah, jadi CPU ini dari keempat tanggung jawab atau tugas dari CPU, dia membutuhkan komponen-komponen di dalamnya untuk menunjang kinerjanya. Apa saja komponen-komponennya? Yaitu di sini bisa kita jelaskan ya. Nah, CPU
memiliki CPU. Setiap komputer ya memiliki CPU terbagi dengan dua bagian ya jalur data yaitu jaringan unit atau penyimpanan atau register. Kemudian yang kedua di sini ada unit aritmatika dan logika. Ini berhubungan dengan operasi berbagai data ya dan dihubungkan oleh bus ya di mana data memindahkan data dari satu tempat ke tempat yang lain. Oke, di sini eh, adalah komponen-komponen ya yang dibutuhkan CPU untuk apa namanya membantu kinerjanya. Ya, yang pertama di sini ada ALU atau arithmetic logic, kemudian ada CU atau control unit, kemudian ada register, kemudian ada cache memory, kemudian ada bus. Nah, ini akan memiliki tugasnya masing-masing ya. Mungkin di sebelumnya eh, teman-teman sudah membahasnya ya di kelompok 1 sampai 6 itu sepertinya ada ya, ada register, kemudian ada CU, ada cache memory kalau tidak salah ya. Oke, di sini kita akan eh, menguraikannya sesuai atau sesuai dengan analogi bagaimana CPU itu bekerja. Oke, ini adalah arithmetic logic. Ya, arithmetic logic di sini merupakan otak CPU yang bertugas untuk melakukan penjumlahan, pengurangan, pengkalian, dan pembagian. Ya, seperti operasi logika, juga seperti negasi, konjungsi, disjungsi, dan juga operasi XOR. Nah, karena dia eh, sebagai otak, ya maka LU di sini mengoperasikannya dengan bilangan biner gitu ya. Nah, seperti penjumlahan pengurang kemarin yang sudah saya jelaskan. Nah, ini adalah tugas dari arithmetic logic. Nah, arithmetic arithmetic logic unit ini adalah ibaratnya bagian berhitung ya, bagian berhitung dan berpikir layaknya otak pada manusia. Nah, cara kerjanya yaitu data dimasukkan ke register tempat penyimpanan sementara ya. Data ini berupa apa? Data ini bisa katakan 5 tambah 3 gitu ya. Oke, kemudian CU memberi perintah. CU, control unit memberi perintah tentang 5 tambah 3 tersebut dan dikirim ke ALU ya ke ALU kemudian ALU melakukan operasi yang sesuai katakan dari si U dia memberikan perintah penjumlahan 5 tambah 3 maka dilakukanlah oleh ALU sesuai dengan perintah tersebut kemudian hasilnya akan dikirim lagi ke register atau memori nah itu yang dilakukan oleh ALU ya atau Arithmetic Logic Unit. Oke, yang kedua yang selanjutnya di sini itu adalah control unit ya atau CU. Nah, CU ini adalah bagian dari CPU yang bertugas mengontrol lalu lintas dalam komputer. Artinya, apa yang dimaksud dengan mengontrol lalu lintas? Jadi, setiap instruksi maka dia akan melewati ALU dulu ya. Artinya mampir dulu ke ALU, kemudian ALU ini mengecek ya apakah ini perintah seperti apa atau penghitungan perkalian atau dan lain-lain gitu. Maka nanti tugasnya CU ini adalah mengatur gitu ya. Nah, fungsi utama dari CU yaitu memiliki fungsi utama dari CPU di antaranya mengambil instruksi dari memori ya untuk kemudian membaca dan memahami instruksi. Jadi instruksi yaitu diambil dari eh, instruksi diambil oleh CU ya dari memori ya. Jadi dia yang tugasnya tadi yang dikatakan mengontrol lalu lintas. Ya, jadi dia tidak sembarangan ya. Bagaimana cara kerjanya? Nah, cara kerjanya pasti tidak eh, selambat yang kita pikirkan gitu ya. Pasti eh, kerjanya ya sangat cepat gitu ya, karena ini adalah CPU gitu ya. Kemudian eh, CPU, CU ini adalah membaca dan memahami instruksi. Apakah instruksi dari eh, perangkat lunak atau perangkat luar atau dari aplikasi, dia akan membaca instruksinya. Nah, kemudian setelah dia memahami instruksi tersebut, maka
CPU akan mengatur jalannya ya. Katakan misalkan ternyata instruksinya adalah sebuah penjumlahan gitu ya. Nah, dia akan mengirimnya ke ALU ya, register dan juga memori ya. Kemudian ALU di sini memproses ya, setelah memproses kemudian ALU akan mengirimkan lagi ke memori. Nah, tugas atau fungsi utama dari CPU di sini adalah mengontrol kapan saja komponen-komponen tersebut bekerja. Jadi tidak serta-merta gitu ya. Jadi tidak serta-merta misalkan dalam CPU ini kerjanya tidak urut. Tuh, nah, itu tidak akan terjadi karena akan ada CPU yang akan mengawal atau bekerja gitu ya, yang akan bekerja ya mengawal jalannya instruksi-instruksi yang ada pada CPU. Kemudian, nah, ini adalah cara kerjanya. Ini adalah cara kerjanya, yaitu CPU mengambil instruksi dari RAM, kemudian CPU memahami instruksi, kemudian CPU mengarah ke komponen, kemudian CPU mengantar hasilnya. Oke, seperti itu analoginya, yaitu CPU ini bertugas untuk mengontrol setiap kegiatan atau instruksi dalam komputer. Nah, misalkan CPU mengambil instruksi dari RAM tentang instruksi penjumlahan. Nah, kemudian CPU akan mengirim ke ALU karena itu adalah tugas dari arithmetic logic unit untuk diproses dan hasilnya akan diantar kembali ke memori gitu ya, atau ke RAM. Oke, kita lanjut. Kemudian di sini ada register. Nah, register di sini, apa itu register? Nah, oke, apa itu register? Register ini adalah penyimpanan data ya, yang sangat kecil dan sangat cepat ya. Jadi kita tidak bisa membayangkan ya dalam CPU itu kerjanya seperti apa register ini. Ya pastinya sangat cepat seperti contoh komputer-komputer yang sudah kita gunakan gitu ya. Kita misalkan mengetik dari keyboard ya tentang misalkan kita mengetik A, maka spontan ya langsung saja di layar kita muncul huruf A gitu. Nah, register ini digunakan untuk menyimpan data sementara serta instruksi saat CPU sedang memprosesnya. Nah, ibaratnya register ini adalah buku saku ya atau catatan kecil dari kegiatan spontan kita gitu ya. Artinya kegiatan yang kita sedang lakukan gitu ya. Apa maksudnya buku saku ini adalah catatan kecil. Jadi tidak ada dalam buku catatan yang besar. Artinya catatan ini eh, selalu siap ya untuk apa ya untuk melancarkan apa kinerja dari sebuah CPU. Nah, fungsi utama dari register yaitu menyimpan data sementara ya yang akan dihitung ke ALU ini kalau misalkan prosesnya penjumlahan ya. Kemudian menyimpan instruksi yang sedang dijalankan, kemudian menyimpan alamat memori, kemudian membantu mempercepat proses ya karena aksesnya lebih cepat ya. Kemudian cara kerja CPU di sini yaitu misalkan CPU ingin menghitung penjumlahan ya 7 tambah tambah 5 pasti hasilnya kan 12 gitu ya. Cuman di sini kita sampaikan prosesnya. Nah, angka 7 dan 5 dimuat ke dalam register. Nah, kemudian CU di sini mengambil data dari register dan kemudian memberitahu ALU dan ALU akan melakukan prosesnya. Ya, ya pasti saja penjumlahan ini tetap dilakukan dengan apa dengan bilangan biner ya. Kemudian ALU mengambil data dari register dan memprosesnya. Nah, hasilnya disimpan kembali ke dalam register. Setelah itu bisa dikirim ke RAM ya, ditampilkan ke layar atau digunakan untuk proses selanjutnya. Tuh. Kemudian di sini ada cache memory ya. Apa itu cache memory? Cache memory ini adalah memori yang sangat kecil dan sangat cepat yang berada di dekat CPU. Kadang cache memory ini lebih banyak digunakan daripada RAM gitu ya. Karena letaknya dia ada di dekat CPU dan dibandingkan dengan RAM ya. Nah, fungsi utama untuk menyimpan data atau instruksi yang sering digunakan supaya CPU
tidak mengambil dari RAM yang kerjanya lebih lambat daripada cache memori. Artinya, eh, cache memori ini adalah penyimpanan atau memori yang sangat kecil ya. Mungkin teman-teman juga pernah merasakan gitu ya. Ketika ketika eh, fungsi dari katakan laptop atau HP ya atau handphone yang kita punya eh, kerjanya lambat, maka biasanya kita sering hapus cache memorinya. Nah, karena cache memori ini adalah penyimpanan yang kecil ya, ya dan juga eh, digunakan dalam waktu yang sangat sering gitu ya. Nah, beda dengan RAM. Kalau RAM ini adalah ibaratnya adalah seperti meja kerja gitu ya. Seperti lemari, sorry, seperti lemari. Kalau memori, cache memori ini adalah seperti meja kerja. Gitu. Kemudian kita analogikan. Nah, contoh ketika kita ingin mengambil alat atau barang ya yang sering kita pakai, nah kita cukup menaruhnya di meja kerja. Tuh, jangan ditaruh di lemari gitu ya. Kalau ditaruh lemari, kita akan masih butuh waktu untuk membuka lemari, untuk berangkat menuju lemari ya. Kemudian setelah kita buka, ternyata masih ada tumpukan barang di dalamnya. Maka itu adalah tugas stage memory untuk memudahkan eh, CPU untuk bekerja. Nah, ini adalah tujuannya yaitu mempercepat kinerja CPU, kemudian mengurangi waktu akses dari RAM, membuat proses eksekusi lebih efisien. Nah, cara kerjanya, CPU mencari data yang dibutuhkan. Langkah pertama yaitu cek dulu di cache memory. Nah, langkah kedua, kalau ada data di cache memory disebut dengan cache hit, langsung digunakan ya. Kemudian kalau misalkan tidak ada, itu disebut dengan cache miss. Ambil dari RAM dan simpan ke cache untuk penggunaan berikutnya. Nah, kedua yaitu Jas akan terus mengganti data lama dengan data yang lebih sering digunakan tergantung strategi pergantian atau replacement policy. Ya. Nah, disk memory ini juga mempunyai level ya teman-teman ya. Jadi ada 3 level di sini dan juga ada lokasi ya. Nah, L1 atau level 1 di dalam ya, lokasinya ini berdekatan atau ada di dalam CPU ya. Ukurannya sangat kecil ya, yaitu 32 sampai dengan 128 kilobyte ya. Ini untuk kecepatan dia level 1 ini adalah yang paling cepat. Kemudian level 2 di sini dekat di CPU ya. Untuk ukurannya sedang kisaran berjumlah 256 sama dengan 1 eh, MB ya dan tergolong cepat. Kemudian yang level 3 di sini ada lokasinya yang berada antar core CPU. Nah, besarannya yaitu 2 sampai 32 MB. Nah, kerjanya lebih lambat, namun masih lebih cepat dibandingkan dengan RAM, gitu ya. Dan yang terakhir di sini adalah bus, ya. Bus ini adalah suatu jalur dalam komputer yang berbentuk saluran komunikasi dan digunakan untuk mengirim data alamat kontrol antar komponen ya seperti CPU ke RAM dan perangkat lainnya. Maksudnya bus ini ya kita ibaratkan sebuah kendaraan ya yang ada di lalu lintas gitu ya. Nah, yang ada di lalu lintas ya di jenis dan juga dia juga mempunyai sebuah jenis-jenis gitu ya. Nah, cuman di sini bus ini eh, di mana dia akan bekerja ya. Nah, dan cara kerjanya di sini CPU adalah menggunakan address bus untuk memberitahu RAM di mana data berada. Nah, kemudian RAM mengirim data ke CPU untuk memulai data bus. Kemudian kontrol bus memberi sinyal kapan akan dimulai dan kapan akan berhenti. Seperti layaknya di lalu lintas ya atau di jalan-jalan ada beberapa bus ya, ya kendaraan ya. Ini kita bicara analogi seperti kendaraan ya yang eh, dia akan jalan ketika tujuannya atau
apa data atau penumpang yang sudah mereka bawa itu tersedia penuh. Ya, kemudian dia akan jalan dan tujuannya sudah dia ketahui. Maka dari situ bus ini akan memulai aktivitasnya dan tujuannya ketika sudah sampai bus ini akan berhenti. Nah, di sini ada beberapa jenis bus ya. Yang pertama ada uh, database, yaitu dia mempunyai tugas mengangkut data antar komponen, ya, seperti angka, huruf, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah address bus. Nah, dia mempunyai tugas untuk menunjukkan alamat pada tempat data itu berada. Kemudian yang ketiga adalah control bus, ya, bertugas untuk mengirim sinyal kontrol seperti perintah baca, tulis, dan lain-lain. Oke. Nah, ini jadi adalah komponen-komponen yang berada dalam CPU ya. Yang semua komponen ini menjadi penunjang ya bagaimana CPU bekerja dan melayani pengguna gitu. Oke, eh, materinya untuk pertemuan kali ini sampai di sini saja. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas eh, minggu depan ya. Oke, untuk perkuliahan hari ini saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.